شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati pejabat Wali Kota Malang, yang terhormat Bapak Daerah Muhammadiyah Kota Malang beserta pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang terhormat Ibu Dr. Rini Krisnawati MKes Viswa, Bapak Ibu petugas kloter 23 embarkasi Surabaya, para undangan dan calon-calon tamu Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah pada pagi hari ini Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 kita sempat dipertemukan di Masjid Al-Ikhlas Malang untuk bersama-sama kita melakukan doa bersama pelepasan jamaah haji KBIHU RSI Aisyah Malang yang insya Allah akan diberangkatkan oleh Bapak Pejabat Wali Kota Malang insya Allah seminggu lagi tanggal 16 Mei 2024 dari Lapangan Rambah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan kita para pengikutnya. Amin. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pada doa bersama pagi ini adalah sebagai berikut. Setelah pembukaan, kita dengarkan dengan hikmah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Ruslan yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 95 hingga 97, dirangkai dengan Al-Hasr ayat 23. Kemudian setelah itu kita dengarkan laporan Ketua KBIHU RSI Aisyah Malang, diteruskan dengan sambutan Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini nanti setelah sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan dari Bapak Pejabat Wali Kota Malang. Acara selanjutnya adalah penyerahan atribut secara simbolis kepada petugas haji KBIHU RSI Aisyah Malang, diteruskan dengan foto bersama dengan Bapak Wali Kota, dan terakhir nanti kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Dr. Haji Arif Al-Hamsah Mas, kemudian pembacaan doa oleh Ustaz Dr. Andes Haji Ridwan Johar Mawar dan Bapak Ida. Pemberian ucapan selamat akan diawali nanti oleh bapak-bapak, para pejabat dan undangan, kemudian dari ibu nanti mohon perkenan Ibu Direktur RSI Aisyah, Ibu Ketua PDA Kota Malang, Ibu Dr. Haja Setiawati dan para undangan. Dengan lantunan talbiyah oleh Ustaz Dosi dan Ustaz Haji Nasir. Acara paling akhir ramah tamah menikmati dahar siang soto bersama.
Bapak Ibu rahimahullah, demikian rangkaian acara pada Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Kesyukuran ini tentu bukan basa-basi, tapi memang telah kita buktikan bersama. Dengan kesyukuran ini datang kebaikan-kebaikan dari Allah yang diberikan kepada kita. Demikian pula, semula posisi kita kloter 2-2. Kita dihadapkan pada pilihan dan diikuti perubahan kloter 2-3. Kita sambut dengan segala kesyukuran menjadi kebaikan bahwa keberangkatannya tidak lagi dini hari. Alhamdulillah pula dengan berubahnya formasi rombongan, karena ternyata untuk sub embarkasi Sukolilo Surabaya ini diberikan anugerah kapasitas pesawat yang lebih kecil dan tidak mengurungi rasa syukur kita. Jadilah berubah rombongan yang sejumlah 45 orang tiap rombongan menjadi 41. Alhasil kebaikan pula yang kita dapat. Kapasitas kita bersilaturahmi menjadi semakin luas. Yang semula rombongan A bergeser ke rombongan B. Kapasitas saling ta'awun juga menjadi semakin luas. Itu berarti Allah mengizinkan kita kapasitas kemakmuran haji kita insya Allah semakin luas. Ibu Selvi Nur Aini dan Ibu Yuni Indah. Mohon dari RSUD Nasional. Dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bapak Baktiar, KPI hari ini saya sebisa mungkin upaya meningkatkan kapasitas untuk calon jamaah haji untuk berkontribusi yang signifikan ya untuk siar dakwah kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harapan kami nanti dengan doa bersama ini jenengan dikasih kelancaran ya, kesehatan mulai dari berangkat bisa menjalankan ibadah dan sempurna sampai nanti dan semua menjadi haji yang itu mungkin yang kami sampaikan. Dan kami dari masyarakat itu aja mungkin yang perlu kami sampaikan. Bila itu berbahaya malam ini rutin kita lakukan Pak Wali, dan Pak Wali selalu hadir ya, dan alhamdulillah tradisi ini dilanjutkan oleh Pak WJ. Sekarang masih WJ ya, WJ itu kan latihan ya, karena dalam ibadah itu tidak ada doa khusus ya, muter Ka'bah itu ya sakarpe mau doa apa saja kan boleh saja. Kadang-kadang kita itu sibuk kapan saja ya, sehingga lupa ya opone caranya ikhram sing bener, caranya sa'i yang benar, caranya tawaf yang benar, caranya wukuf yang benar, caranya jumroh yang benar, cara mabit yang benar.
Ini seringkali justru malah dilupakan. Karena itu yang penting, yang pertama adalah menata ini. Di ibadah ini, kalau kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ibadah itu adalah tamarif mutakarrir, latihan berulang-ulang. Untuk apa? Dita'widil mar'i bi an yahya bil akhlaqil karimah. Melatih latihan hidup yang berakhlak mulia. Jadi ibadah itu latihan jadi orang baik. Intinya itu. Makanya dalam semua ibadah itu pasti ada perintah melakukan yang baik, ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Termasuk dalam haji. Sehingga haji kita ini nanti betul-betul menjadi haji yang mabrur, yang bisa melunturkan semua dosa kita selama ini. Kalau sholat itu kan antara sholat dengan sholat yang terhapus, ya, sholat subuh menghapus dosa dari isya sampai subuh, ya. Kalau Jumatan itu menghapus dari Jumat ke Jumat. Kalau puasa dari Ramadan ke Ramadan. Gak usah kata macam-macam. Takdirnya seperti itu. Dan kalau kita disyukuri itu, barang yang jelek bisa menjadi baik. Ya. Tadi sama Pak Bahtiar itu, kalau cara kita mensikapi dan bisa jadi jelek. Ya. Tapi kalau kita itu mensyukuri apa saja. Lagi dari Indonesia yang saya kasihan. Nah, saya kan dulu selalu mengatakan kalau beliau menerima betul pada sama manasik dan manasik itu lama, dan memang kalau bercerita ini selalu membanggakan perjalanan dari KTH, Resina dan juga bergabung ya kalau setelah dari siang ya. Siang karena tahunya telah mengantarkan kepada Bapak pejabat wali kota, kami persilakan. Kemudian yang hijau rombongan 5 Bapak PDM, rombongan 6 yang putih Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, kemudian rombongan 7 yang oranye Bapak perwakilan dari Kepala Perangkat Daerah Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kemudian yang ungu kami persilakan Ketua Perhasian 26 yang berangkat tahun 2017. Bapak Imam Sugno, Ketua Perhasian Pusat. Tulis Bapak Yanu, Bapak Beni Abdillah, Bapak Roni, Bapak Hari Aprianto, Bapak Khalid Muzaki, kemudian Bapak Oyong, Bapak Tony, Bapak Bambang Arnowo, Bapak Adi Sasmito, Bapak Adino, Bapak Ahmad Gunadi, Bapak Slamet Kustiono, Bapak Luki Adi Priangga, Bapak Krisno Hardianto, Bapak Bambang Suryadi, Bapak Rianto, Bapak Setia Winarko. Terima kasih penggemar drama Sawah Sepuh ya. Penggemar drama radio ya. Drama Kumbara ya. Kemudian ada Mas Dedi, ada Bu Ida ya, dan semuanya nggak saya bisa sebut satu persatu. Juga di sini ada Direktur RSI senior saya, sempat ketemu juga di Ponorogo, dokter ini terima kasih. Kemudian ada ustadz-ustadz kita di PDM, BBWM ya, di Muhammadiyah Aisyah, juga para pembimbing, banyak ustadz-ustadzah yang saya kira sudah 4 bulan ini membersamai Bapak Ibu semuanya, dan tamu Allah semuanya yang saya yakin hatinya sudah nggak sabar untuk
mengucapkan ini ke Madinah dulu ya. Ini nggak sabar untuk datang ke Raudhah, nggak sabar untuk menangis di sana, nggak sabar untuk ziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kebetulan dikasih amanah oleh Pak Bahtiar, Kepala KBH WRSI yang memberi saya amanah. Saya baru seminggu ini pulang dari Tanah Suci, diminta mendampingi jamaah perharsia. Dan Masya Allah, mungkin yang sudah beberapa kali datang ke sana pun pasti akan merasa rindu. Itulah iman, ya, iman yang barangkali menghantarkan kita untuk mengorbankan semuanya demi kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Saya mulai dari surat Al-Hajj ayat 27. Oh ya, mohon maaf, saya doanya Bu Yunto diambil, saya amin. Jadi saya ini berdiri di sini itu sebetulnya anggaplah seorang saudara yang sedang bercerita gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada yang salah saya tolong diingatkan. Ya, jangan ditakdir apalagi dikufur-kufurkan ya. Jadi ini mohon maaf ini ya. Jadi namanya manusia itu kullu bani Adam khata'un. Manusia itu pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertobat. Saya mulai dari surat Al-Hajj ayat 27. 4000 tahun yang lalu ada seorang ayah yang solih bersama seorang anaknya yang masih kecil yang diminta untuk membangun Ka'bah, meninggikan. Setelah selesai meninggikan Ka'bah itu, kemudian Allah mengatakan kepada ayah itu. Siapa ayah itu? Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diabadikan dalam surat Al-Hajj. Apa kata Allah? Wa adzin, berazanlah, serulah finnasi bil hajj. Serulah manusia ini untuk berhaji. Nabiullah Ibrahim bingung, ya Allah, saya cuma sendirian di padang gurun yang tandus, sepi, nggak ada siapa-siapa. Siapa yang mau saya seru? Kan begitu kan? Suara saya ini terbatas, wahai Allah. Ya, nggak ada mic, nggak ada toa, kan gitu. Siapa yang bisa dengerin suara saya? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Serulah wahai Ibrahim. Aku, kata Allah, yang akan menyampaikan suaramu itu. Dan sekarang suara itu panjenengan dengar. Wa adzin fil nasi bil hajj. Betul? Panjenengan mendengar, bahkan panjenengan rela untuk nunggu 15 tahun itu Bu, anak TK sampai SMP atau SMP. Betul? Panjenengan daftar, anak panjenengan masih TK. Dan sekarang panjenengan berangkat, anak panjenengan sudah SMP. Karena panjenengan dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang panggilan itu rupanya disampaikan. Bahkan ada yang mengatakan di tafsir Ibnu Katsir itu Nabiullah Ibrahim itu ada yang mengatakan berdiri di makam Ibrahim, ada yang mengatakan naik ke bukit Sofa, ada yang mengatakan ke Jabal Qubais. Ya, Nabiullah Ibrahim itu menyeru, dan ketika Nabiullah Ibrahim menyeru itu di tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahkan gunung-gunung itu menundukkan diri. Seakan-akan semua panggilan itu, bahkan bayi yang ada dalam kandungan pun akan mendengar panggilan. Mari kita sambut panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ada satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, kalau talbiyah itu diucapkan, maka di sekitar kita batu dan seterusnya seluas mata kita memandang, maka kita akan menirukan talbiyah. Ya, jadi kata-kata ini tidak sederhana. Tidak sederhana.
Di waktu yang singkat ini barangkali saya hanya akan membahas apa yang disebut atau disampaikan Allah dalam Al-Quran kepada jamaah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Saya mau bahas 4, cuman barangkali titik beratnya hanya pada 2 atau 3 karena waktunya yang terbatas. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu punya takrif yang bagus sekali tentang takwa. Kata beliau, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa itu yang pertama cirinya adalah orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa amalu bitanzil. Dia beramal dengan at-tanzil yang diturunkan, yaitu Al-Quran was sunnah. Yang ketiga ini yang penting sekali buat jamaah haji, ar-ridha bil qalil, atau dalam riwayat lain wal qana'atu bil qalil. Dia itu ridho dengan pemberian Allah walaupun cuma sedikit. Dan yang keempat, wal istiqdad li yaumir rahim. Dia mempersiapkan diri untuk kembalinya dia kepada Allah Subhanahu. Kan kita ini kan calon mayit semua Pak. Bahkan saya dulu punya teman di Jakarta, bapaknya Laksamana, sudah siap koper, besok berangkat, hari ini meninggal haji. Karena ya ajal kita nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan dianggap sebagai haji mabrur, walaupun beliau belum sempat. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Apa maksud al-khawfu minal jalil ini? Karena Aisyah itu ketika membaca surat Mu'minun ayat 60, di situ dikatakan orang-orang yang berbuat baik itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah yang berada di sampingnya, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang takut ini orang yang berzina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri?" Kata Rasulullah, "Oh bukan, wahai anaknya Abu Bakar. Tapi orang yang dimaksud di ayat ini itu, ya, kata Rasulullah SAW adalah orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang puasa, tetapi dia takut. Takut kenapa ya Rasulullah? Dia takut amalannya nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu. Ada seorang ulama dari Uzbekistan namanya Abu Laith As-Samarkandi. Beliau itu pernah menceritakan bagaimana satu saat para sahabat itu ngedepi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan perawi hadis yang banyak. Kemudian ditanya pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ada nggak satu hadis yang waktu itu Rasulullah mentalaki kamu tuh berdua saja? Ada nggak? Sampaikan kepada kami." Kemudian Abu Hurairah, "Saya akan sampaikan satu hadis waktu itu tidak ada orang lain selain aku dan Rasulullah." Tiba-tiba Abu Hurairah itu pingsan. Terus pas mau ngomong pingsan lagi. Pas mau ngomong pingsan lagi. 3 kali pingsannya itu. Kemudian baru Abu Hurairah itu berkata, saya terjemahkan bebas. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada aku, ada 3 golongan orang yang pertama kali diseret ke neraka. Yang pertama orang mati syahid. Kemudian ditanya sama Allah, apa amalan kamu? Aku berjuang karenamu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu cuma ini disebut pahlawan, diseret ke neraka, muka di bawah. Itu orang pertama masuk neraka. Makanya Abu Hurairah pingsan. Yang kedua orang ahli Quran, lepaskan semua yang pada digantungnya demi siapa? Demi Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Yang kedua, saya langsung loncat pada yang ketiga, ya, ar-ridho bil qalil. Nah, ini tadi disebut banyak sudah. Ya, pengalaman kita umroh ini udah yang banyak berkali-kali umroh ya. Yang namanya ujian itu kan sebelum umroh, saat umroh, sesudah umroh. Sebelum umroh, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa? Mungkin sakit, betul? Anak
mau ditinggal sakit. Pada saat umroh kesasar. Setelah umroh koper ketinggalan. Betul kan? Ya itu hidup. Tetapi ini gara-gara travel. Semua terjadi karena dosa-dosa kita. Setuju kan? Jadi saya selalu nasihati jamaah itu. Anda mau nyalahkan kayak apa, bulat, koper panjenengan tetap ketinggalan. Betul? Travel pasti akan melakukan evaluasi. Tapi mari kita isi sisa-sisa umroh kita ini dengan Jadi nanti Pak kalau ada sesuatu itu aja banyak Saya dulu pernah umroh pertama itu saya 2017. Waktu di Madinah sholat asar depan saya orang Turki, kaos kaki mambul. Orang Turki kan kalau sholat pakai kaos kaki kayak kantong gitu. Ya, pas sujud, mungkin parfum grundel aja saya lupa bahwa di situ ada ratusan ribu orang. Kenapa kaos kaki itu yang ditempatkan di irung? Kan saya lupa itu, betul apa enggak? Ya padahal probabilitas saya ketemu orang itu, betul Pak? Itu berapa ratus ribu, betul Bapak Ibu? Probabilitas koper Anda ketinggalan, betul? Itu berapa ratus ribu koper, betul nggak? Jangan di statistik itu. Lah kok tiba-tiba ada irungi Arif itu ono kaos kaki sing mampu sekian ratus ribu itu probabilitasnya, betul? Lah kok Anda sudah janjian di WC 6 atau 8 sebelahnya Rolex, betul? Kok nomor kesalahan? Probabilitasnya, betul? Dan WC 6 nggak pindah kemana-mana. Betul? Kok bisa? Betul nggak? Nah kita lupa, kadang-kadang kita nyalakan ini tulisannya kurang gede. Halo? Betul? Saya betul ngomong ini, saya punya ini akhirnya saya punya azam dan komitmen untuk menghindari bau ini kan. Aku sholat maghrib tak nama Allah Pak, sholat pertama ternyata orang itu di depan saya. Nanti panjenengan lihat surat Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kamu mengira kamu bakal masuk surga padahal kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka diuji dengan kekurangan harta, mereka diuji dengan sakit yang tak terkira, mereka diuji dengan ujian yang menggoncangkan jiwa karena ujian itu bertubi-tubi. Sampai hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan pengikutnya mengatakan, sampai kapan ini Gusti Allah pertolonganmu ini datang. Itu kata-kata Al-Quran. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai kapan ini Gusti? Pernah nggak diuji kayak gitu? Diuji itu sampai gelap dunia ini. Wa zulzilu, digoncangkan. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu. Jadi panjenengan nanti kalau diuji sakit, ingat Rasulullah itu pernah demam, didatangin sahabat Umar. Wahai Rasulullah, kenapa kau kelihatan berat? Wahai Umar, aku ini kalau diuji demamku ini 2 kali lipat demammu.
Jadi Rasulullah itu kalau diuji sakit, sakitnya Rasulullah itu 2 kali lipat gregesnya kita. Sabar. Apa? Sabar. Dan ingat, badai pasti. Walaupun saya sering diingatkan peserta saya, enggak dok, badai itu enggak berlalu. Badai itu berlalu lama. Itu jamaah haji, betul Pak ya? Selesai satu ujian, terakhir Bapak Ibu, sebelum doa dan suatu. Dari tadi saya tidur ya suatu. Terakhir, wal istiqdad liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari kepulangan. Kita pulang kemana Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, kalau ada TKW dari Gondang Legi, dia kalau kerja di Malang gaji 1,5 juta ya Pak? Betul? Kalau dia pergi ke Hongkong gaji 12 juta, boleh nggak dia kejar uang itu? Boleh. Sekarang saya tanya, TKW yang kerja di Hongkong itu kira-kira uangnya akan dihabiskan di Hongkong apa dia kirim ke Gondang Legi untuk bikin rumah? Kira-kira mana yang dilakukan TKW itu? Dia pasti akan kirim ke Gondang Legi untuk bikin rumah. Kenapa? Karena TKW itu tahu Hongkong itu indah, tapi tidak selamanya aku tinggal di Hongkong. Betul Bapak Ibu? Aku mesti boleh. Itu yang harus ada pada diri kita. Dunia itu indah, tapi 24 jam itu 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Paham ya? Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bagi 8, ya 1000 bagi 8 kan 125 ya Bu ya. Betul ya? Nah 24 dibagi 8 kan 3 jam. Jadi kalau umur kita itu 125 tahun, itu seperti hidup hanya 3 jam saja. Sekarang saya tanya, ada di sini yang 125? Ada, tapi Hondanya Supra X 125. Kalau umurnya jarang Pak, betul nggak Pak? Berarti kalau usia kita hanya sekitar 60, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in, 62, itu kira-kira 125 dibagi 2 kan? Berarti hidup kita di dunia hanya berapa jam Pak? 1,5 jam saja. Itu belum dihitung tidur loh Pak. Nanti panjenengan haji itu kan kadang di bis ketiduran, di pesawat hati-hati off jangan. Anda harus berjaga ya. Dikit-dikit ketidur. Kan ada ya tipikal orang yang mungkin karena udah sepuh ya. Kamu kalau ngantuk, apa-apa, usaha aja kan. Terus berarti kalau tidur kita sepertiga hidup kita, 8 jam itu kan sepertiga hari lah kira-kira ya. Berarti umur kita itu sebetulnya cuma berapa jam Pak? 1 jam. Sekarang saya tanya, dari 1 jam itu yang lihat TikTok berapa? Facebook, gosip. Dan sekarang tadi sudah diingatkan Prof. Abdul Hari, sekarang Anda dikasih waktu dicutikan sama Allah sekian puluh hari. Yo mosok di corona pindah TikTok. Betul? Sebentar. Pesan saya, Bu, banyaklah berinteraksi dengan Quran. Kenapa? Karena di 2 kota itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan di luar 2 kota itu. Betul Pak ya? Makanya ada surat Makkiyah jumlahnya 82, ada surat Madaniyah jumlahnya 20, dan sisanya 12 diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ingat ya, di 2 kota itu kalau bingung banyak aja berinteraksi dengan Al-Quran. Ya rasakan Anda itu jadi sahabatnya Quran. Dikit-dikit buka Quran, dikit-dikit buka Quran. Ya, saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat ini dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29-30, nanti ditadaburi sebagai penutup ya. Saya tahu ayat ini itu nggak sengaja Pak. Ketika saya ceramah di salah satu masjid, tiba-tiba ada jamaah cerita sama saya, anak saya itu ADHD, attention deficit hyperactive disorder, sulit konsentrasi, ini ketinggalan
pelajaran. Akhirnya saya masukkan aja sekolah tahfidz Quran. Dia mulai menghafalkan Quran. Allah, sekarang dia selalu ranking 1. Kemudian jamaah lainnya memberikan ayat ini kepada saya terkebun. Dan saya pernah mendengarkan satu YouTube tentang ayat ini. Saya ahli Jaber itu kan hafal Quran. Dia itu 10 kali minimal hafal Quran setiap bulan. Pernah satu ketika ketemu ayat ini, duduk dia nangis. Surat Fatir ini menceritakan tentang 3 hal. Walladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Barang siapa membaca Quran, yatluna kitaballah itu selalu membaca Quran. Fi'il mudhari, selalu membaca Quran, yang lalu maupun akad berikutnya. Yatluna kita wa aqamus shalah. Mereka selalu sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka selalu menginfakkan sebagian rezeki sirra wa alaniyah, baik saat dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Maka mereka ini akan mendapatkan 3 keutamaan. Disempurnakan pahalanya, ya, dikasih keberkahan, dikasih karunia yang tidak terhingga, ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, siapa yang punya masalah hidup dan mendawamkan 3 hal ini, maka insya Allah Allah akan menyelesaikan permasalahan hidup. Jadi saya ingin sampaikan kepada panjenengan semuanya, jangan tinggalkan yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu. Semua masalah, coba lihat orang-orang yang diselesaikan masalahnya sama Allah. Kalau enggak baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah. Ini solusi dari semua masalah hidup. Siapa tahu kita sudah lama enggak baca Quran. Siapa tahu sholat kita selalu telat. Subuh 4.16, penyanyian baru subuh 6.40. Siapa tahu selama ini kita terlalu medit sama tetangga. Kita lupa ngasih tetangga. Kita lupa memberi tetangga. Padahal malaikat Jibril, Rasulullah pernah mengatakan, saking-sakingnya malaikat Jibril itu ngiring aku tentang tonggo, sampai saya pikir tetangga itu ahli waris. Saking pentingnya. Itu kira-kira Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Engkau telah curahkan rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami, mengikuti doa keberkatan haji, guna memperoleh perlindungan dalam memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan kerendahan hati. Kami panjatkan doa tulus kepada-Mu, kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami menjadi tamu-tamu yang baik, bersimpuh di hadapan-Mu dengan khusyuk, ikhlas jiwa dan raga kami karena kebesaran dan keagungan-Mu. Ya Allah, kami datang dengan membawa segudang dosa dan kesalahan. Terlalu dalam kami menganiaya diri, sehingga hidup kami berlumuran dosa. Terlalu sering kami meremehkan perintah dan larangan-Mu,
Terlalu sering kami melanggar perintah-perintah-Mu, sementara larangan-Mu menjadi budaya kehidupan kami. Terlalu sering kami menyakiti dan mengecewakan hati dan perasaan orang tua kami yang telah membesarkan dan menjurkan kasih sayangnya kepada kami. Terlalu sering pula kami bergumul dengan sifat-sifat tercela. Hanya Engkau-lah ya Allah yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami. Maka ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami selamat dari murka-Mu, dan agar dosa-dosa kami tidak menghalangi diri kami dalam memuliakan kemuliaan di sisi-Mu. Ya Allah Tuhan kami tinggalkan segala yang kami miliki, keluarga kami, anak, harta, benda dan pekerjaan kami, demi meraih ridho-Mu ya Allah. Kami titipkan anak kami kepada-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan melindungi dan memelihara agar mereka tidak terlantar. Kami titipkan harta kami kepada-Mu ya Allah dari segala kejahatan, agar nantinya dapat kami pergunakan untuk menghidupi keluarga kami. Kami titipkan pula pekerjaan kami kepada-Mu ya Allah dari segala tipu daya, agar nanti dapat kami jadikan lahan menghidupi keluarga dan pengabdian kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami dan menunaikan panggilan-Mu. Sertailah langkah-langkah kami dalam hidayah-Mu menuju kesempurnaan pengabdian kami kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari segala hal bentuk penyimpangan dalam menunaikan ibadah haji. Hindarkan kami dari segala bentuk kesehatan dan kesalahan selama menunaikan panggilan-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala kotoran yang dapat menghalangi ketajaman hati kami dalam menangkap makna-makna ibadah haji. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami selama menunaikan ibadah haji. Berikanlah kepada kami ya Allah keselamatan dari tanah air sampai berkumpul kami dengan keluarga. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardun. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wadwi anna ba'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifah fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min waqtha'is safari wa ka'abatil madari wa su'il munqalabi fil mali wa ahlil walad. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada-Mu dalam jalan kami ini kebaikan, ketakwaan dan amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan haji kami ini dan dekatkan jarak yang jauh. Ya Allah, Engkaulah taman dalam perjalanan khilafah dalam keluarga. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dan derita perjalanan perdagangan yang menyedihkan dan akhir yang tidak baik pada harta, keluarga dan anak kami. Allahumma hdina li ahsanil amali wal akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba' wa da'watin la yustajaba laha. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kepada amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang menunjuki kepada kami yang terbaik selain Engkau. Palingkan kami dari ya Allah amal dan akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang melindungi dari hal yang selain Engkau. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak pernah tunduk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Allahumma
Inna na'udzubika min zawali nikmatika wa khawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna nas'aluka fil khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakina wa an taghfira lana wa tarhamna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuharrimna wakthurna wa la tukthir alaina. Ya Allah, kami berikan kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan darimu, kemurkaan-Mu yang mendadak dan suruh kemurkaan-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu perbuatan-perbuatan kebajikan, meninggalkan segala kemungkaran dan cinta orang miskin. Ampunilah dan sayangilah kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah tambahan kepada kami dan jangan Engkau kurangi, melainkan kami dan jangan Engkau hinakan. Limpahkan kepada kami rahmat-Mu dan jangan Engkau halangi. Utamakan diri kami dan janganlah kami Kau terlantarkan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana salahan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa'simna fima baqiya min umurina warzuqna amalan zakiyan tarda bihi anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami berdosa tanpa memperoleh ampunan. Jangan biarkan aib kami tanpa Engkau tutupi. Jangan Kau biarkan kami dalam kesian tanpa jalan keluar darimu. Jangan biarkan kami berhutang tanpa kasihan darimu. Cukupkanlah kebutuhan kami dunia dan akhirat sebagai ridho-Mu dan kesalihan bagi kami yang Engkau berikan. Wahai Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah, ampunilah segala yang berlalu dari dosa kami. Peliharalah diri kami pada umur yang tersisa ini dan berilah kepada kami perbuatan suci yang Engkau ridhoi. Allahumma inna du'afa faqawwina wa inna azillau fa'a'izzana wa inna fuqara'u fa'aghnina. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika. Allahumma inna nas'aluka imanan nahtadi bihi wa nuran naqtadi bihi wa rizqan halalan naqtafi bihi. Allahumma la taqta'u raja'ana wa balighna amaniya wa qina a'adiya waslih lana saknana wa qina amradina wa dunyana wa akhiratana. Ya Allah, kami lemah, berikanlah kekuatan kepada kami. Kami hina, berikanlah kemuliaan kepada kami. Dan kami miskin, maka berikanlah kekayaan kepada kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang di saat bertemu denganmu, yang qanaah dengan segala pemberianmu dan ridho ketentuanmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang menjadi petunjuk kami, cahaya akan kami ikuti, dan rizki yang halal mencapai kami. Ya Allah, jangan Kau putuskan harapan kami, sampaikan kami dari segala cita-cita, lindungi kami dari segala musuh,
perbaiki keadaan kami, dan berilah kesempurnaan kepada semua urusan agama, dunia, dan akhirat kami. Allahumma hajjan mabrur wa sa'yan maskur wa dhanban maghfur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, sabar, ikhlas, dan senantiasa bertawakal. Itulah modal utama jamaah haji. Hadirin yang kami hormati, kita sampai pada acara terakhir, pemberian ucapan selamat jalan kepada jamaah yang akan berangkat tahun ini, dan mohon doa restu dari RSI Aisyah Malang. Alhamdulillah 3 orang perawat kami. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.